Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi bahasa Indonesia untuk SMP atau PNS kelas 7 ya. Pertama ini kita membahas masalah teks laporan observasi ya. Jadi pembahasan di bab pertama ini adalah teks laporan observasi. Ini ada pengertian tentang teks laporan observasi. Teks laporan observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi. Jadi pengertian daripada teks laporan observasi ini adalah berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis ya. Sistematis itu artinya teratur ya, sistematis secara teratur ya. Jadi teks laporan observasi itu adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi. Jadi objeknya ini nanti bermacam-macam ya. Di sini juga dijelaskan. Laporan hasil observasi dapat berupa hasil riset atau penelitian ya secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan ataupun hewan. Jadi objeknya itu bisa benda, tumbuhan ataupun hewan ya, konsep atau ekosistem tertentu. Jadi pengertian teks di sini adalah teks laporan observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan sebuah informasi tentang suatu objek atau situasi. Nah, perlu diingat ini adalah pengertian daripada teks laporan observasi. Yang berikutnya adalah ciri-ciri teks laporan observasi. Yang pertama, ciri-ciri teks laporan observasi adalah teks bersifat objektif. Nah, jadi yakni penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu. Nah, jadi ciri-ciri teks laporan observasi yang pertama adalah bersifat objektif. Dia tidak memihak kepada orang atau pihak tertentu yang lainnya ya. Dia fokus pada satu pembahasan dan tidak menyudutkan satu sama lain ya. Itu bersifat objektif. Yang kedua adalah teks berdasarkan fakta. Nah, jadi yakni yang ditulis penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya dalam kehidupan nyata dan bukan hasil karangan, hayalan, imajinasi atau angan-angan. Jadi dalam melakukan laporan observasi atau teks laporan observasi, data yang diperoleh itu berupa kehidupan yang nyata ya, berdasarkan data sebenarnya dalam kehidupan nyata, bukan hasil daripada karangan, bukan hasil hayalan, bukan hasil imajinasi si penulis atau si pengarang, bukan juga hasil angan-angan. Jadi berdasarkan fakta ya atau kenyataan. Ini teks ciri-ciri teks laporan observasi yang kedua ya. Yang ketiga adalah teks bersifat khusus atau spesifik. Yakni penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas. Jadi bersifat khusus itu disampaikan secara jelas ya pada suatu hal atau permasalahan dan tidak membahas hal lain di luar hal atau masalah yang dibahas. Jadi kalau misalnya masalah yang dibahas adalah masalah penyakit COVID misalkan, nah itu saja yang dibahas, tidak membahas masalah yang lain ya, itu namanya bersifat khusus atau spesifik ya. Nah ini ciri-ciri yang nomor 3 ya. Ciri-ciri yang berikutnya adalah teks disajikan secara lengkap, yakni penulisan harus menyajikan atau memberikan semua hasil peninjauan atau pengamatan yang dibutuhkan untuk keperluan pembaca tanpa terkecuali secara terperinci satu persatu. Nah, jadi dalam teks laporan observasi itu disajikan secara lengkap ya, tidak ada yang ditinggal, tidak ada yang dibuang. Jadi apa yang dihasilkan dalam sebuah observasi, dalam laporan observasi dituangkan dalam sebuah deskripsi ya. Nah, itu secara lengkap dan jelas ya. Nah, ini adalah ciri-ciri teks laporan observasi yang keempat. Yang kelima adalah teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Tentunya dalam sebuah laporan observasi deskripsinya itu harus dibuat semenarik mungkin atau secantik mungkin agar mudah dipahami dari segi bahasa ataupun susunan kata-katanya ya, mudah dipahami. Nah, inilah beberapa ciri-ciri teks laporan observasi ya. Ada 5 ciri-ciri teks laporan observasi. Nah, yang berikut teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada fungsinya ya. Fungsi teks laporan observasi itu untuk apa aja? Untuk memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan.
Jadi fungsinya itu adalah memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan, kegiatan apa aja, macam-macam ya kegiatannya, kegiatan observasinya bentuknya nanti macam-macam ya, nanti akan kita bahas. Hasil observasi terhadap suatu objek juga dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi. Selanjutnya, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Contohnya adalah teks laporan hasil observasi kerusakan lingkungan. Nah, ya. Jadi sini sebagai contoh, salah satu contohnya adalah hasil observasi kerusakan lingkungan. Banyak lagi yang lainnya ya, contoh-contohnya nanti akan kita bahas. Seperti apa kita membuat contoh hasil observasi atau membuat teks laporan hasil observasi. Tentunya nanti ada hal-hal yang harus dipelajari, baik dari segi pembuatannya, ciri-cirinya nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Untuk hari ini pelajaran pertama kita di bab pertama tentang teks laporan observasi. Nah, di berikutnya, di video pembelajaran berikutnya nanti akan kita bahas bagaimana cara membuat laporan teks observasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.